Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan berkah Ramadan untukmu ya. Berkah Ramadan ini berlaku untuk selamanya. Berkah apa aja yang bakal diberikan kepada kamu yang berlakunya tuh selamanya sih? Berkah apa coba? Mari kita kepo. Oke, kita minta 3 bantuan kartu dari toples ajaib ini untuk mengakuratkan pembacaan saya, guys. 3 aja guys. Nih. Oh, ini kok jadi 4 sih? Oke, di sini ada percaya, kemudian di sini ada pesonamu, lalu ada kamu sudah kokoh. Wah, udah kokoh nih. Kalau udah kokoh, siapa lagi yang berani? Oke. Kemudian kita minta ini dari kartu-kartu ini kita ambil 3 lagi ya. Ini yang saya tulis tangan itu berasal dari intuisi saya sendiri ya. Ketika saya meditasi dan saya minta petunjuk, saya dapatlah kata-kata seperti ini ya. Itu bisa menjadi gambaran untuk teman-teman sekalian ya. Kemudian kita minta lagi dari kartu-kartu ini, dari intuisi saya juga ya. Oke, kita pilih dari tengah aja. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita minta dari Romance Angels. Ini sudah masuk ke persoalan cinta nih. Ya, 1, 2, 3. Lalu kita ambil lagi dari cinta juga ini ya. 1, 2, 3. Oke, mari kita baca. Oke, pertama di sini, apapun yang kamu percaya ya. Ketika kamu percaya, terjadilah, maka terjadilah ya, apapun ya. Jika kamu percaya tentang harapanmu akan terkabul, atau kamu akan mendapatkan ridho ilahi, atau kamu akan mendapatkan atau kamu percaya bahwa berkah Ramadan ini benar-benar terjadi ya, benar-benar akan terjadi ya. Kalau kamu percaya, pasti terjadilah ya. Apapun yang kamu percaya, itu yang akan terjadi ya. Dan di sini kamu akan diberikan kepercayaan ya. Kamu mungkin akan diberikan kepercayaan oleh atasan kamu, atau kamu dipercaya oleh semesta untuk kamu menjalankan satu titah atau satu misi ya, misi jiwa atau misi hidup ya. Atau kamu dipercayakan untuk menghandle satu perusahaan, satu pekerjaan ya, menduduki satu posisi kepemimpinan. Pokoknya kamu mendapat kepercayaan lah yang tinggi dari apa yang kamu harapkan gitu. Kamu dipercayalah, mendapatkan kepercayaan ya yang tinggi oleh dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, dalam hal posisi kedudukan, atau
dalam percintaan, ya. Terus kamu nantinya diberikan mungkin aura-aura positif bercahaya, diberikan cahaya sehingga kamu nantinya lebih mempesona. Mungkin di Ramadan ini kamu banyak wudhu, ya, kamu rajin sholat, nah kamu sering berbagi walaupun kamu agama lain, tapi kamu juga mungkin turut mensupport gitu ya, dengan cara berbagi, ya, berbagi gitu ya kan, kepada anak-anak yatim, ya. Nah, jadi nantinya kalian akan diberikan cahaya yang mempesonakan dirimu di mata semua orang, dan mungkin karena kebaikan-kebaikan kamu itulah yang membuat kamu mempesona, ya. Pesonamu menggetarkan alam semesta. Pesonamu dari mana itu sampai bisa menggetarkan semesta? Ya, pesona dari kebaikanmu, nggak milih-milih gitu, ya. Baikmu tuh nggak milih-milih siapa orangnya, apa agamanya gitu, sehingga alam semesta pun terpesona dengan pesonamu, sehingga diberikanlah cahaya, ya, cahaya nur, ya, cahaya yang memikat rezeki, menarik rezeki. Cahaya aura positif itu kan menarik rezeki. Cahaya aura positif juga itu kan bakal menarik orang-orang positif gitu, ya kan. Inner beauty, ya, quality cahaya kualitas gitu, cahaya keeleganan, ya, gitu. Ya, kamu sudah kokoh di sini. Kamu akan diberikan kekuatan yang lebih kuat lagi. Ya, kamu diberikan power lah ya dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi ujian-ujian dalam percintaan, dalam kehidupan, dalam karir gitu. Jadi kamu udah kokoh di sini, berarti kamu sudah berkualitas. Berarti kamu sudah siap lolos uji gitu, sudah profesional gitu, ya. Kamu akan diberikan kekuatan juga sehingga kamu akan pulih dari segala penyakit kamu tuh akan diangkat, ya. Dan ketika kamu ikhlas, disitulah alam semesta juga memaafkanmu. Ketika kamu memaafkan, maka alam semesta pun akan memaafkanmu, sehingga energi positif ini, koneksi keikhlasan kamu yang menembus langit ini, ya, kemaafan kamu yang menembus langit ini, mungkin kamu memaafkan orang-orang yang tidak bisa kamu maafkan. Ketika kamu sudah memulai ikhlas memaafkan, di situ ada getaran yang mengkoneksikan kamu dengan alam semesta, sehingga apapun penyakit batinmu, penyakit hati, penyakit batin, penyakit fisik, langsung segera sembuh gitu, langsung dipulihkan gitu, coy. Amin. Kemudian beban-beban hidup kamu ini akan diringankan, ya. Segala beban pikiran, beban mental, beban hidup, ya, beban pekerjaan ini akan diringankan. Kamu akan dimudahkan dan diringankan, ya. Kamu bisa beristirahat, kamu bisa menikmati hidup ini dengan ringan, enjoy, tidak memikul beban berat lagi. Amin. Ini makanya di sini ada percaya, ya. Mungkin kamu sudah mulai dipercaya, diberikan kepercayaan nantinya, ya. Orang-orang yang kamu ragu, mungkin kamu ingin dipercayakan untuk satu pekerjaan, untuk menghandle satu perusahaan, satu proyek, ya, kamu akan mendapatkan ini, ya. Kamu akan diterima, kamu akan disambut, kamu akan diapresiasi, kamu akan mendapatkan penghargaan juga gitu. Dalam hal cinta juga kamu akan mendapatkan penyambutan atau kepercayaan dari pasangan kamu, ya, dipercaya kembali, atau ya itu sudah saling percaya. Mungkin semesta sudah merestui hubungan kalian, sehingga di sini nantinya ada komitmen. Ini juga ada kerjasama gitu, ada jalinan kerjasama. Mungkin karena kamu sudah layak dipercayakan gitu kan.
Makanya ada ada komitmen, sebuah komitmen tentang pekerjaan, sebuah apa ya, proyek gitu. Jadi rencana-rencana kamu akan berhasil nantinya ya. Jadi di Ramadan ini ya, rajin-rajinlah berdoa, meminta, berharap ya, rajin-rajinlah ya, tetaplah konsisten, tetaplah bekerja keras, tetaplah fokus ya, karena nantinya kamu akan mendapatkan rahmat ya ilahi ini ya. Itu berkah berupa kepercayaan ya, berupa kekuatan, kekokohan, kualitas gitu ya. Cahaya positif yang mendatangkan energi-energi baik, yang menarik energi-energi baik masuk ke dalam hidupmu, yaitu cinta, karir, keuangan. Itu akan semua ketarik oleh pesona cahaya kualitasmu ya. Kokoh dan kepercayaan itu berarti tentang kualitas diri seseorang ya, gitu. Ini juga tentang iman dan takwa ya. Semakin kamu spiritual ya, berarti keyakinan kamu semakin kuat dengan kebenaran ilahi ya, dengan janji-janji ilahi ya. Tentang iman juga kan. Ketika imanmu semakin kau benahi, semakin kau tingkatkan spiritualmu, maka alam semesta pun akan terpesona, dan kamu akan diberikan kepercayaan yang besar untuk diberikan kepercayaan besar untuk satu misi yang harus kamu, satu tugas gitu, tugas besar, entah ini dalam hal pekerjaan, cinta, tapi ya itu bisa saja berupa ujian-ujian dulu kan, tetapi dibarengi dengan kekuatan. Kamu diberikan power sehingga kamu tuh nggak goyah gitu ketika menemukan ujian-ujian di pertengahannya, karena pada akhirnya kamu akan berhasil menghandle itu, menghandle tugas yang diberikan oleh semesta, satu tugas besar. Jadi kalau kedudukan ya kedudukan yang tinggi, kalau karir ya karir yang kalau keuangan ya keuangan yang mungkin rezeki yang besar nih. Kamu akan mendapatkan kepercayaan untuk dititipkan rezeki yang besar gitu juga ya. Kamu juga diberikan kepercayaan untuk mendapatkan ya, semesta menitipkan seseorang yang harus kau cintai dengan baik gitu ya, kali aja, amin ya gitu. Di sini kata semesta, ketika kau bersimpuh pilu terseduh, aku meniupkan berkahku di ubun-ubunmu. Ini ada kekuatan ya, ada kekuatan, benar aja tuh, ada, kamu udah kokoh, kamu sudah kokoh kan di sini ya, nyambung ya. Ini kartu bukan saya yang pilih sendiri ya, saya kocok dulu baru saya ambil satu-satu. Jadi kamu sudah kokoh di sini. Di sini juga nyambung ya, itu percaya ya, tentang kepercayaan. Nah ini, ketika kau bersimpuh pilu terseduh, aku meniupkan berkahku di ubun-ubunmu, dalam kurung kekuatan. Nah itu berarti ketika kamu bersimpuh pilu, mengeluh kesah ya, berkomunikasi dengan Tuhan ya, kamu mungkin curhatkan semuanya tentang kepiluan hidupmu, kesusahanmu ya. Akhirnya Tuhan memberikan berkah ya. Ya kita tuh kadang nggak sadar kalau di saat kita menangis, kita bersedih, kita di titik terendah, terus kita langsung lari kepadanya, kita langsung bersimpuh pilu di hadapannya, kita tuh nggak tahu, tapi kita bisa rasakan. Bagi orang-orang yang spiritual itu bisa merasakan Tuhan sedang membelai kepala kita. Di saat itulah Tuhan meniupkan berkahnya dari ubun-ubun kita, sehingga setelah kita melakukan ibadah itu, tiba-tiba kita ngerasa aja fresh, kita tiba-tiba langsung, yang tadi duka lara kita tuh tiba-tiba langsung plong, seketika sesak di dada pun langsung plong gitu. Kamu pernah ngerasain itu enggak?
ketika kamu selesai sholat, kamu selesai ibadah, kamu setelah mencurahkan semua kepada ilahi, kepada Tuhan yang Maha Esa, nah di situ setelah itu kamu ngerasa ringan. Nah itu karena apa? Karena ketika kita bersimpuh pilu, disitulah Tuhan membelai kita, disitulah Tuhan meniupkan berkahnya kepada kita gitu. Dan berkah ini bakal bermanfaat untuk kamu selamanya, apalagi kalau kamu lebih tingkatkan lagi ibadah kamu, lebih tingkatkan lagi spiritualitas kamu gitu ya. Kalau kamu percaya, maka itu akan terjadi. Kalau kamu yakin gitu, semuanya akan terjadi ya. Keajaiban itu kalau kita percaya, kalau kita nggak percaya ya nggak akan ada keajaiban, nggak akan terjadi keajaiban bagi orang-orang yang menyangkalinya gitu. Padahal kita tahu bahwa diri kita sendiri adalah keajaiban kan. Dari mana kita diciptakan? Gimana bisa kita dari bayi sampai tumbuh dewasa itu? Apakah itu bukan keajaiban? Nah, jadi kalau orang-orang yang nggak percaya sama keajaiban, maka tidak akan ada keajaiban di diri dia sampai mati. Terus ada lagi kata semesta, aku sengaja menghentikan itu semua karena aku tahu lebih dari itu. Nah, dan kamu akan tahu nanti. Jadi apa yang Tuhan renggut dari kamu sampai kamu pilu kemarin ya, tentang cinta atau karir, keuangan kamu, kenapa Tuhan hentikan itu semua? Karena Tuhan lebih tahu ya apa yang akan terjadi jika dia biarkan jika dia membiarkan dan tidak menghentikan gitu ya. Mungkin kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang atau bekerja sama dengan seseorang, ternyata kenapa Tuhan hentikan itu semua? Tuhan biarkan itu gagal. Lebih baik sekarang gagalnya daripada nanti, karena kamu tidak tahu itu, tapi Tuhan yang tahu. Nantinya kamu yang akan tahu nanti gitu. Ini dan kamu akan tahu nanti gitu ya. Dalam hubungan cinta, kenapa ya? Kenapa Tuhan sengaja menghentikan hubungan kalian? Akhirnya kamu sampai nangis-nangis, kenapa sih Tuhan ya Allah? Kenapa sih kenapa enggak membiarkan hubungan kami berlanjut? Kenapa engkau pertemukan kami lalu engkau biarkan kami berpisah? Kenapa tak engkau satukan aja? Kenapa kau biarkan ini berhenti gitu? Ternyata Tuhan menjawab ini, aku sengaja menghentikan itu semua karena aku tahu lebih dari itu, dan kamu akan tahu nanti. Kamu tidak pernah tahu apa yang pasangan kamu lakukan di belakang kamu, apa yang orang yang kamu fokuskan itu lakukan di belakang kamu, apa rencana dia ya, siapa dia sebenarnya, apa yang akan terjadi nanti dalam hubungan kalian, kan kamu tidak tahu. Tapi nanti kamu akan tahu, kamu akan sadari itu semua. Kalau Tuhan sudah menghentikan, berarti itu terbaik untukmu gitu. Dan nanti kamu akan tahu sebenarnya dia itu siapa, tujuannya apa yang akan terjadi nanti kalau kamu lanjut sama dia gitu. Saya udah pernah ngalamin itu ya. Saya pernah mengalami itu jujur ya. Saya kenal sama seseorang dan saya percaya banget. Ternyata di pertengahan ya kacau lah ya. Pokoknya rumit dan parah banget. Saya sampai ya setengah hampir bunuh diri sih, hampir putus asa ya. Lalu saya bertanya sama Tuhan, kenapa sih separah ini? Kenapa sih engkau hentikan semua ini? Padahal saya dalam keadaan membutuhkan banget gitu. Ternyata selang beberapa waktu kemudian saya akhirnya diberikan pengertian gitu. Saya diberikan ya pengertian karena saya tahu sesuatu tentang dia akhirnya. Gitu. Saya tahu melalui intuisi dan kenyataan memang dia nggak baik, memang orangnya toksik banget, dan kalaupun saya pertahankannya, saya tetap percaya sama dia, maka dia yang akan memakan saya. Dia bahkan bisa jahat banget orangnya, bisa saja membunuh saya juga. Itu fatal, pokoknya fatal lah orangnya. Orang kalau udah toksik dari awal, jangan pernah kita pertahankan lagi, karena itu tetap fatal akhirnya. Jadi alhamdulillah ya, saya bersyukur Allah telah menghentikan itu dia dari hidup saya gitu ya. Kalau Tuhan sudah menghentikan kamu dengan seseorang, berarti dia nggak baik untuk kamu, itu aja ya. Tuhan nggak mungkin Tuhan membiarkan
bisnis kamu saat ini hancur, seseorang menipu kamu, tidak konsisten atau apa, itu memang dihentikan dulu, karena memang orang itu toksik, nggak bisa berjalan bersama kamu. Karena kalau kamu memaksa bersama dia bekerja sama, kamu nggak akan sukses, bahkan usahamu akan mandek-mandek terus, karena ya ada niat terselubung di dalam hati orang tersebut gitu ya. Kemudian kemewahan sejati itu ternyata ada di pikiranmu, letaknya tepat di pola pikirmu. Jadi gini, kemewahan itu kita nggak usah carinya jauh-jauh ya. Kemewahan sejati itu bukan berarti hanya di harta ya, dari harta, dilihat dari harta kehidupannya yang glamor, enggak seperti itu juga keles ya. Karena kemewahan sejati itu ternyata ada di pikiranmu. Jadi pikiran kita lah yang membuat hidup kita itu mewah. Nah, kalau kita bisa pahami itu ya, ya kita akan terarah ke situ gitu kan. Orang yang hidupnya mewah belum tentu mereka bisa menikmati kemewahannya itu dengan puas, dengan senang hati, karena mungkin mereka ada yang mungkin kurang bersyukur, ada yang udah dari sononya kaya raya dari orang tua kan, hasil dari orang tua, jadi mereka sudah biasa menjalani itu. Jadi mereka ya enggak, masih aja ngeluh gitu tentang kehidupan cintanya, tentang ya bla bla bla. Adalah pasti ada keluhan-keluhan, ada ketidakbahagiaan gitu ya. Kita semua manusia sama gitu ya kan. Tapi yang paling inti yang membuat kita bisa merasakan kemewahan dalam hidup ini yang sesungguhnya, yang paling sejati, itu adalah di pikiran kita. Gimana caranya? Ya kalau kita banyak bersyukur, kita syukuri kemewahan itu ya. Pertama gini, aku berpikir ya, kenapa dia bilang letaknya tepat di pola pikir. Aku berpikir gini, aku bersyukur ya, hidup aku masih mewah, karena ya bagi orang lain susah, saya susah, tetapi saya merasa mewah kok, karena saya bahagia, saya menerima kenyataan, saya menerima apa adanya hidup ini, dan saya menikmatinya dengan senang hati. Nah, itu kan kemewahan kan. Kita tidak ada yang lebih mewah di dunia ini kecuali kedamaian. Nah, kalau kita mampu berdamai dengan kenyataan, dengan keadaan, kita mampu berdamai dengan diri sendiri, dengan kehidupan ini, berarti kan kita menerima apa adanya diri kita, menerima apa adanya kenyataan, menerima apa adanya keadaan, gitu kan. Nah, nikmatlah hidup kita, mewahlah hidup kita terasa. Beda kalau orang yang memang hidupnya mewah tetapi nggak ada rasa puas-puasnya, selalu menginginkan lebih, bahkan lebih lagi, ketagihan lagi, bikin lagi yang sampai menghalalkan segala cara, nggak ada rasa syukurnya. Ada kan orang yang operasi plastik misalnya, contoh ini ya, mereka oplas nih ya, udah bagus ya, karena ada duit banyak ya, mereka operasi lagi, diperbaiki lagi yang satu lagi ya, padahal mereka tuh nggak bersyukur ya. Udah bagus, udah cantik, udah tampan, dirubahlah kehendak ilahi itu ya. Padahal Allah sudah menciptakan segitu, kecuali kalau cacat, kecuali kalau memang ya cacat gimana gitu kan. Tapi kalau udah satu kali oplas terus ketagihan terus, nah itu kan merusak diri kan, merusak saraf-saraf tubuh ya, merubah diri. Itu ya merubah, beda dengan memperbaiki gitu ya. Kalau memperbaiki kan berarti misalnya sumbing gitu kan, dia oplas supaya kelihatan normal biasa gitu kan. Tapi kalau udah cantik diperbaiki kiri kanan sampai ketagihan, itu kan sudah mubazir, sudah bukan mubazir aja sih, sudah tingkat haram ya, karena sudah merubah lekuk tubuh, merubah ciptaan Allah, berarti kan tidak menerima ciptaannya gitu, tidak menerima takdirnya gitu, tidak menerima ya
kenyataan gitu bahwa dia diciptakan seperti itu gitu kan. Itu kecuali kalau orangnya harus dioperasi gitu kan, seperti cacat gitu kan. Itu gitu. Jadi mereka akan ketagihan terus ya. Gitu juga orang-orang yang menuruti hawa nafsu, tidak mensyukuri hidupnya. Dia masih punya diberikan rezeki yang banyak, harusnya dia beramal ya. Ini bukan beramal, malah dia menghabiskan untuk berhura-hura ya. Mabuk-mabukan ya, ekstasi gitu kan, merusak diri itu kan. Terus mengikuti hawa nafsu seperti gitulah ya, yang gitu-gitu gitu kan. Hawa nafsu gitu kan. Nah, mengejar kepuasan gitu. Nah, itu kan berarti orang-orang yang nggak bersyukur. Berarti apapun nafsu itu, hawa nafsu itu, semakin kita kejar, kita semakin ketagihan, dan itu bakal menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari keimanan. Kita akan kehilangan jati diri, kita akan kehilangan diri sendiri, kita akan kehilangan orang kalau dekat sama ilahi itu rasanya damai, tapi kalau orang yang mendekati hawa nafsu berarti mereka dekat dengan iblis. Dan ada sebersit kata hati mereka, sebenarnya mereka kehilangan Tuhannya, dan itu tuh kosong banget rasanya. Kayak gimana ya, kayak ada yang gak lengkap di diri mereka sebenarnya, tapi mereka belum ada kesadaran untuk pulang gitu, pulang ke dirinya sendiri, pulang ke Tuhannya. Makanya mereka masih mengejar hawa nafsu, masih berleha-leha, padahal hati kecilnya pengen pulang. Tapi karena sudah terjebak di dalam hawa nafsu tersebut ya, lingkaran hitam tersebut, sehingga mereka susah untuk keluar. Ya syukur-syukurlah. Jadi mereka tuh kayak tingkah lakunya tuh kayak tidak ada merasa kepuasan, tidak ada merasa syukur dengan diri mereka yang masih utuh, tidak diambil organ tubuhnya gitu, salah satu gitu ya, seperti mungkin mereka akan kecelakaan ya kan, mungkin kakinya akan patah dan dia akan cacat, atau dia terbakar, yang tadinya tampan menjadi jelek gitu kan. Itu gitu karena akibat ya, karena dunia ini kan ada sebab akibat ya. Padahal hidupnya sudah mewah loh, dia mengejar kebahagiaan yang fana, sehingga dia melakukan hal-hal yang seolah-olah ingin membeli bumi, ingin membeli alam semesta ini demi kebahagiaan dia, padahal dia nggak pernah dapat itu gitu, nggak akan pernah dapat itu. Nah, jadi sebenarnya kalian lihatnya dia itu hidupnya mewah, tapi ternyata dia nggak ngerasa kemewahan itu karena dia mengejar kepuasan, dia mengejar hawa nafsunya. Dan itu seperti fata morgana, itu seperti bayangan, semakin kita kejar dia semakin lari gitu kan. Nah, jadi kalau kita menerima kenyataan, kita menikmati ya kenyataan itu, kita menerima hidup ini apa adanya dengan rasa syukur banget, saya masih sehat, saya masih bernapas setiap pagi, saya masih bangun, saya masih bisa melihat sekitar saya, bunga-bunga ya, anak-anak, saudara, orang tua, bertemu dengan teman, masih bisa melakukan aktivitas setiap hari. Itulah kemewahan yang sejati ya. Apakah kemewahan sejati di versi kamu? coba pikirkan, coba manifestasikan ya kemewahan di versi dirimu sendiri ya, karena kemewahan itu sudah ada terletak tepat di pola pikirmu. Buatlah hidupmu lebih mewah daripada yang kamu pikirkan. Oke. Kemudian kita lihat lagi ini. Nggak lama lagi kamu akan sukses. Wah, nggak lama lagi kamu akan sukses. Berarti nggak lama lagi dong kamu akan sukses. Amin. Fokus ya. Ternyata hidupmu sudah lebih baik, kamu saja yang tidak sadar. Nah ini berhubungan kan yang tadi dengan yang tadi kan. Mungkin kamu kurang bersyukur, makanya kamu tidak sadari bahwa hidup kamu tuh masih lebih baik daripada orang lain gitu ya. Atau karena terlalu membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain, sehingga kamu lupa bahwa ternyata ada orang lain yang lebih buruk dari kehidupan kamu saat ini gitu.
Makanya tadi kalau kita rajin bersyukur, kita menerima kenyataan apa adanya, kita menjalani hidup apa adanya dengan rasa sukacita, bersyukur banget, menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Nah, disitulah kita akan sadar bahwa hidup kita sebenarnya lebih baik daripada orang lain. Jadi untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, hidup kita dengan orang lain, ya kekayaan kita dengan orang lain tuh sudah nggak ada lagi, udah nothing ya. Kemudian ada hadiah spesial setelah menjalani karma leluhur karena kamu dipilih ya. Kamu tuh diberikan ujian bukan tanpa rencana, bukan kebetulan ya. Kamu diberikan ujian-ujian berat bukan karena kebetulan ya. Itu ada rencana Tuhan dan ada karma leluhur. Kenapa kamu dipilih untuk menjalani karma leluhur? Karena memang dari situ kamu akan mendapatkan hadiah berupa kelebihan ya. Kelebihan apa? Seperti ya kamu punya keahlian khusus, keahlian yang apa ya? Yang keahlian gaib gitu. Keahlian yang di atas normal ya. Gitu. Ya. Kesaktian mungkin ya, kamu akan mendapatkan ilmu melalui mimpi, pengetahuan yang kamu memiliki intuisi yang tajam, kamu memiliki naluri yang kuat, kamu memiliki kesaktian untuk menyembuhkan orang, memulihkan orang, atau ya adalah keajaiban di diri kamu nantinya gitu ya. Mungkin kamu dilindungi oleh leluhur, banyaklah kelebihan spesial di diri kamu yang akan kamu sadari nanti, kamu akan dapat nanti ya. Jadi ada hadiah spesial setelah kamu menjalani karma dari leluhur itu, karena para leluhur pun sebelum mereka meninggalkan dunia ini, leluhurmu itu dapat karma lagi dari leluhurnya yang sebelumnya gitu. Karena leluhur itu kan sebenarnya turun temurun gitu kan. Jadi mereka harus menurunkan ke anak cucunya. Anak cucunya yang mana lagi ya, kalau anak cucunya itu hatinya nggak bagus, hatinya nggak tulus ya, otomatis kan tidak mungkin leluhur karma leluhur itu dijatuhkan kepada dia. Nanti dia nggak kuat godaan, nggak kuat cobaan, nggak kuat ujian, dia nggak sabar ya, dia nggak bersyukur, atau dia kurang sabar, kurang kuat, akhirnya dia bisa bunuh diri atau dia bisa membunuh orang karena ujian-ujian yang didapatkan oleh karma dari leluhur itu ya. Itu berat-berat banget, menguji iman ya gitu. Jadi harus kuat iman juga. Makanya tidak sembarangan leluhur memilih kita untuk melanjutkan titahnya, melanjutkan tugasnya gitu ya. Jadi kalau kamu diberikan ujian atau kamu bertanya-tanya, kenapa sih saya diberikan ujian kok parah banget, melebihi batas gitu, nggak seperti hidup saya, kok nggak seperti orang lain, dari dulu kok saya susah terus, kenapa saya diuji bertubi-tubi sih, berat banget hidup gue gitu ya kan. Itu bisa saja itu karma leluhur kamu ya. Mungkin mereka pernah kan namanya manusia kan tidak sempurna kan, pasti aja ada kesalahan mereka nggak sebersih para nabi gitu kan. Jadi mereka juga ada kesalahan, dan kesalahan-kesalahan mereka itu harus dibayar oleh kamu, karena nanti kelebihan mereka itu turun ke kamu gitu. Nah kalau sudah turun ke kamu, nanti kamu harus menjaga dirimu, menjaga spiritualmu ya, menghindari dosa-dosa besar, sehingga nanti kalau kamu meninggal nanti kelebihan kamu ini akan turun ke anak cucu kamu. Dan kalau kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kamu itu sudah diampuni, atau dosa-dosa kamu itu berkurang, kamu menjaga diri dari perbuatan dosa besar ya, otomatis kan anak-anak cucu kamu ini mereka dapat karmanya tuh lebih ringan daripada yang kamu dapatin sekarang gitu. Ngerti nggak? Gitu. Jadi kalau kamu membenahi diri, senantiasa meningkatkan diri dalam spiritual, menjaga diri supaya tidak lagi dengan entengnya, dengan mudahnya terjebak dalam dosa-dosa,
dari perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita ya, kata-kata, dari melalui kata-kata lah ya, atau respect kita, respon kita kepada orang yang bersalah ya, sikap kita, tindak tanduk kita. Kalau kita kasar ya, nantinya anak-anak cucu kita akan dikasarin juga besok-besok gitu. Kalau kita menjelumi orang, nanti besok-besok anak cucu kita akan dijolimi orang juga. Kenapa? Karena mereka nanti ada salah satu yang dari anak cucu kita ya, misalnya anak cucu kita tuh anak kita ada 10, satu aja yang bakal mendapatkan titah kita gitu, tugas kita, karma kita. Karena kalau dia yang tulus ya, dia itu yang akan mendapatkan titah kita, melanjutkan tugas kita dalam hidup ini, menjalankan visi misi kita, misi jiwa kita gitu. Makanya saya tuh sering berdoa gini, ya Allah, apabila Engkau tidak menginginkan hamba bahagia di dunia ini, hamba terima saja. Tapi kalau boleh, segala kebaikanku tolong Engkau kumpulkan untuk menjaga anak-anakku dari segala kejoliman di dunia yang semakin parah banget ini, semakin zolim ini, semakin jahat ini, semakin ya reseh banget. Jadi saya tuh cuman minta, saya nggak minta kebahagiaan. Kalau Tuhan mau memberikan ya saya terimalah, pokoknya saya terima apa adanya yang diberikan Tuhan. Mau ya diobrak-abrik saya tuh dari dulu, saya terima aja, nggak apa-apa. Tapi saya minta, kalau Engkau tidak menghendaki hamba bahagia di dunia ini, maka bahagiakanlah anak-anakku. Jika ada setitik kebaikan dalam hidupku, semasa hidupku yang kulakukan di dunia ini ya, kumpulkan itu dan gantikan dengan perlindungan terhadap anak-anak cucuku nanti dari segala kejoliman ya, segala kesirikan ya, dan segala perbuatan buruk dari mereka sendiri itu. Jadi saya tuh semaksimal mungkin menjaga diri saya supaya tidak melakukan lagi gitu, selalu introspeksi gitu. Jadi saya harap itu dengan tindak tandukku ini ya bisa nantinya anak-anak cucuku itu juga bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa ya, perbuatan-perbuatan yang menyengajai dosa gitu ya, gitu ya. Jadi syukuri apa adanya ya, hidup ini ya, apapun ujian yang diberikan Tuhan, cobalah menerimanya dengan sukacita. Terimalah dan berterima kasihlah, karena sesungguhnya orang-orang yang selalu pedih hidupnya, kurang beruntung ya, itu tuh sebenarnya mereka tuh lebih dekat dengan Tuhan daripada orang-orang yang berleha-leha, orang-orang yang diberi keberuntungan tetapi berleha-leha, lupakan Tuhan. Tapi kita orang-orang yang selalu sedih, selalu kecewa, itu tuh ya pastinya kita akan terus mengeluh sama Tuhan kan, berarti kita semakin kita dekat, kita beruntung, kita sangat dekat dengan Tuhan ya, gitu. Jadi tetap ada hadiahnya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Hadiahnya itu apa? Walaupun kita tidak dapat di dunia ini, kita akan dapat di akhirat nanti. Dan kebaikan-kebaikan kita, kesabaran-kesabaran kita itu nanti dikumpulkan untuk melindungi anak cucu kita. Itu saja. Kalau saya sih harapnya begitu ya. Kalau kamu harapnya gimana? Terserah, minta aja. Karena sudah ada hadiahnya, dan hadiahnya tuh bisa saja pengabulan atas doa-doa kamu, pengijabahan atas segala doa-doa kamu, bisa ya. Jadi kalau kamu sudah dipilih, berarti kamu orang yang spesial ya, gitu. Itu say. Kemudian let your friends help you. Nantinya kamu akan selalu mendapatkan pertolongan dari teman ya. Semesta akan menolong kamu dari segala sisi. Kamu mungkin membutuhkan pekerjaan ya. Tuhan menitipkan seseorang yang akan menolong kamu untuk mendapatkan pekerjaan itu. Kamu membutuhkan bantuan, nanti ada seseorang yang bakal seorang teman yang bakal menolong kamu ya. Atau kamu membutuhkan solusi, adalah melalui perantara manusia ya. Tuhan menitipkan
pesannya, kayak petunjuknya, pertolongannya melalui ada seorang teman. Ya, bisa jadi mungkin karena kamu konsultasi kali dengan saya, dari situ kamu mendapatkan petunjuk. Bisa saja itu sebuah cerita yang bisa saja terjadi, ya kan. Gitu. Kamu akan ditolong. Pokoknya ada aja yang menolong kamu dari sisi mana aja. Ya, bisa kamu ditolong oleh leluhur, atau kamu ditolong oleh semesta melalui perantara manusia gitu. Ada aja. Jadi jangan segan-segan bertanya nanti sesat di jalan. Tanya aja, siapa tahu orang yang kamu tanyakan itu di saat yang tepat, ya. Ketika kamu bertanya, tiba-tiba tuh semesta menitipkan ke dia, semesta langsung mengirim, kayak menyihir dia gitu ya. Kamu harus menjawab ini, kamu harus menunjukkan dia jalan ini. Nah, tiba-tiba tuh kamu menemukan jalan kesuksesan. Bisa jadi gitu, ya kan. Yang kamu percaya itulah yang akan terjadi ini, ya kan, gitu. Kemudian love yourself first, ya. Nantinya kamu akan semakin percaya diri, kamu makin mencintai diri kamu. Kamu udah sadar diri nih, ya. Kamu akan sadar, ya. Kamu akan diberikan kesadaran untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, ya. Dan kamu akan merasa hidup kamu ternyata, diri kamu itu mahal, diri kamu tuh ternyata berarti gitu. Masih ada artinya, masih ada manfaatnya, masih ada fungsinya, masih ternyata berkualitas loh. Kamu akan sadar sesuatu kelebihan tentang diri kamu nanti. Ada satu kelebihan dirimu yang membuat kamu akan mencintai dirimu banget, ya, ketika kamu sadari itu. Oh, ternyata aku tuh punya potensi loh, ternyata aku tuh punya harga, ternyata aku punya value, ternyata aku punya kelebihan gitu. Dan akhirnya kamu akan mencintai diri kamu, akan makin mencintai diri kamu, karena kamu udah sadar diri. Ternyata tadi keluhan-keluhan kamu itu sebenarnya ya bullshit lah, ya. Maksudnya gini, ternyata saya tuh sudah salah paham sama semesta, sama ilahi Rabbi. Ternyata saya selama ini terlalu banyak mengeluh sehingga aku lupa bersyukur. Padahal ketika aku mulai bersyukur, disitulah baru aku sadar ternyata aku punya kelebihan, ternyata aku punya kekuatan, ternyata aku punya power, ternyata aku punya value, ternyata aku berharga gitu. Rich. Ya, karena harga kamu itu, karena value kamu itu, quality kamu itu, ya, kualitas kamu itu, ya, yang membuat akhirnya hidup kamu akan berakhir dengan indah, ya. Kamu akan mendapatkan kepercayaan selamanya, kamu akan diberikan kepercayaan selamanya. Kamu oleh orang-orang yang bekerja sama dengan kamu, orang-orang, ya, hubungan kamu dengan siapapun akan ada kelanggengan, hubungan bisnis, hubungan antar pelanggan atau customer dengan pebisnis gitu kan, akan selalu langgeng, ya. Hubungan kamu dengan pelanggan kamu, hubungan kamu dengan atasan kamu, hubungan kamu dengan orang-orang sekitar, tim-tim kerja, rekanan atau mitra gitu, semuanya akan langgeng nantinya sampai kamu tua nanti. Amin, ya. Gitu juga dalam cinta kamu, nantinya akan langgeng aja, ya. Kenapa kamu dipertahankan, kenapa kamu dipercaya, kenapa kamu diandalkan, kenapa kamu dihargai, kenapa kamu diapresiasi, kenapa kamu diperjuangkan? Karena kamu berharga, karena kamu berarti, karena kamu punya value, kamu berkualitas, dan kamu penting gitu, ya. Kamu berharga lah, ya. Makanya kamu ditenteng, kamu digandeng terus gitu, nggak bisa dilepaskan, nggak akan dilepaskan. Amin. Kemudian ini kata hati dari seseorang kepada kamu. Aku sadar hubungan ini rumit, tapi aku mau kita berproses bersama. Tapi mengapa semuanya semakin sulit? Nah, dia maunya kamu berproses bersama dengan dia, sesulit apapun itu, ya. Dia sadar memang hubungan ini semakin sulit, tapi dia maunya bergandeng terus sama kamu ini, ya. Dia nggak mau lepas, dia maunya mari kita berproses bersama dalam suka maupun duka. Nah, gitu coy. Nah, itu baru cinta yang tulus. Jadi kamu akan bertemu akhirnya kamu mendapatkan berkah, ya. Ternyata seseorang itu ingin memperjuangkan kamu gitu, ya. Kemudian aku berharap kita bertakdir. Sorry ya, itu anak saya nangis. Ini sudah mau selesai. Aku berharap kita bertakdir. Nah, ini akhirnya dia berharap
bisa bertakdir dengan kamu. Amin, mudah-mudahan kalian bertakdir ya. Mungkin prosesnya agak lama, lambat, tapi minta aja ya di dalam kesempatan kali ini, di Ramadan kali ini ya. Berbuatlah yang baik sebaik-baiknya, memintalah yang seindah-indahnya, dan afirmasikan, percaya, yakin itu, maka itulah yang akan terjadi ya. Berharap yang positif dalam hubungan kalian, mintalah ya. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, satukanlah. Tetapi jika dia bukan jodohku, pisahkanlah kami dengan cara yang baik. Gitu. Ya, sesungguhnya kalau kamu berharap dialah orangnya, Allah akan satukan apabila dia baik untukmu. Gitu. Tapi di sini kayaknya ada gambaran baik ya. Dia mau menjalani proses serumit apapun dengan kamu, berarti ya dia juga berharap yang sama dengan kamu. Jadi kalian akan bersatu nantinya ya. Jadi di bulan puasa ini mintalah, apalagi di malam Lailatul Qadar. Kesempatan kita mendapatkan doa-doa kita itu terijabah, itu paling bagus tuh di malam Lailatul Qadar. Ada juga malam-malam ya, seluruh malam ya di dalam bulan suci Ramadan itu doa kita bakal terkabul gitu. Tapi yang paling akan dikabulkan itu adalah di malam-malam spesial itu, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ya, mintalah ya. Dan yakinlah ya. Tak seorang pun mampu mengatur diriku, tapi kamu telah menaklukkan jiwaku dan mampu merubahku dalam banyak hal. Nah, jadi ya, akhirnya dia sadar bahwa tidak ada seorang pun mampu merubah dia selama ini, tapi kamu telah menaklukkan jiwanya ya, dan mampu merubah dia dalam banyak hal. Mungkin yaitu dari sisi ini kayaknya kalau dalam banyak hal dia sudah bicara begini, berarti dia sudah sadar secara spiritual juga ya. Mungkin dia mengikuti jejak spiritualmu gitu, sehingga dia sadar dalam banyak hal, dia berubah dalam banyak hal gitu. Karena spiritual itu kan bisa menyadarkan kita dalam banyak hal gitu. Amin. Ya, semoga apa yang saya bacakan di sini itu terjabah kepada kita semua. Saya mengklaim energi kalian untuk terjabah juga kepada diri saya. Semoga saya juga bahagia ya, seperti kalian. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak Gemini atau saudara kalian, teman kalian, tetangga kalian, kakak kalian, adik kalian, sekali aja mereka juga berzodiak Gemini, atau pasangan mereka yang berzodiak Gemini, atau teman mereka atau sepupu mereka yang berzodiak Gemini gitu ya. Atau mungkin kalian pas bagikan ya, tepat pada orang yang sedang butuh solusi, butuh pencerahan. Mungkin mereka lagi depresi, frustasi, lagi halusinasi tinggi atau putus asa ya. Ketika mendengarkan video ini mungkin mereka termotivasi dan mungkin mereka ingin konsultasi. Nah, disitulah kalian telah menyelamatkan satu jiwa yang sedang terpuruk, terluka, putus asa ya. Dan itu adalah amal baik untuk kalian ya. Berbagi hal-hal baik adalah kebaikan, amal baik ya. Semoga terijabah, semoga bermanfaat, semoga resonate di diri kamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.